Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Video Jejak Budaya. Semoga sedulur semua diberikan kesuksesan dan limpahan rizki dari Sang Penguasa Jagat Alam Semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 mustika yang berbahaya bagi penggunanya. Dan dari penjelasan ketiganya tentulah syarat dengan kepercayaan yang ada dan berkembang di masyarakat kita. Oleh sebab itulah semuanya saya kembalikan pada pribadi Anda masing-masing tentang bagaimana mensikapinya dengan arif dan bijaksana. Mengingat semuanya akan kembali kepada kuasa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya sehingga silaturahim kita tetap terjalin dengan baik. Sedulurku semuanya, di masyarakat kita banyak yang mengenal dan bahkan percaya dengan batu mustika. Tentang macam dan jumlahnya tentulah juga sangatlah banyak. Mulai dari yang dipercaya sebagai pagar diri, pengasihan, keberuntungan, ataupun penglaris dagangan. Dengan membawa, memakai, ataupun merawatnya, kita bisa merasakan manfaatnya. Namun, rupanya di antara batu mustika yang dikenal di masyarakat kita, ternyata tidak semuanya baik untuk kita pakai. Di kalangan ahli spiritual dikenal ada beberapa batu mustika yang justru jika kita mempunyai, merawat ataupun memakainya akan dapat membahayakan si pemakai, baik jasmani ataupun rohani, secara fisik ataupun gaib, bahkan bisa meminta tumbal nyawa. Jadi batu mustika ini tidak baik untuk dibawa ataupun dirawat di rumah kita masing-masing. Bahkan sebaiknya kita jauhi. Inilah 3 mustika yang dapat membahayakan pemakainya. 1. Batu mustika pesugihan berkhotam hitam. Jenis batu mustika ini bisa saja terdiri dari batuan yang selama ini kita kenal dan baik-baik saja. Adapun yang dimaksud dengan berkhotam hitam adalah bukan perwujudan dari khotam yang memancarkan aura ataupun penampakan hitam legam dan sejenisnya. Namun yang dimaksudkan adalah tabiat dari kemanfaatan batu mustika yang diiringi dengan khotam dengan laku dan cara-cara ilmu hitam. Bisa jadi jenis batuannya adalah batu badar besi, batu nilam, ataupun batu berjenis kecubung, ataupun jenis yang lainnya. Jika memiliki batu mustika jenis ini, Anda bisa kaya mendadak. Dan secara nalar, berarti hal tersebut terhitung bagus. Sebab banyak orang yang tentunya menginginkan dirinya menjadi kaya raya. Namun jika dikembalikan pada sebuah pemikiran, apakah Anda mau menjadi kaya, tetapi keluarga Anda satu persatu mati menjadi pengganti ataupun tumbal? Perihal ini tidak main-main, mengingat mustika hitam ini berbahaya sekali. Cara mendapatkannya pun sangat berbahaya. Biasanya Anda akan disiapkan 2 pilihan. Di hadapan Anda ada sebuah batu mustika dan di sebelahnya adalah ikan. Dimana jika Anda memilih mengambil dan menerimanya, berarti dengan batu mustika Anda bisa jadi kaya raya. Namun ikan yang ada di sebelahnya berarti itu adalah satu bagian dari keluarga Anda. Satu persatu keluarga Anda akan mati karena dijadikan tumbal pesugihan. Kedua, batu pelet berkhotam ilmu hitam.
Dilihat dari nama, batu mustika jenis ini memakai ilmu hitam, yang mana pelet hitam itu bisa mengenai langsung pada orang yang menjadi targetnya. Tetapi tentulah efeknya sangat berbahaya. Dan bahaya ini adalah bahaya tingkat tinggi. Karena orang yang terkena pelet itu bisa menjadi gila segila-gilanya karena Anda. Dan kenapa mustika ini membahayakan? Karena jika ini tidak bisa menembus targetnya, maka pelet ini bisa berbalik kepada diri Anda. Bila mana si target punya perlindungan kuat, maka dipastikan efeknya akan kembali pada pelaku. Dan ini dampaknya sangat luas sekali. Contoh, orang memakai pelet mustika hitam, menyerang dan tidak ada reaksi di target, maka akan terjadi hal aneh terus-menerus seperti mimpi buruk, bertemu hantu, bertemu dengan orang yang sudah meninggal, mimpi jatuh dari tebing dan sebagainya. Hal ini sebenarnya adalah makhluk penunggu yang sudah merasuk pada diri Anda dan akan merusak diri Anda. Ketiga, batu mustika penglarisan berkhodam ilmu hitam. Batu mustika ini dapat fungsikan sebagai penglaris dagangan dengan bantuan jin ilmu hitam. Dengan bantuan jin ilmu hitam atau jin dengan perilaku dan perangai tidak baik. Mustika ini bisa digunakan semisal membuat masakan yang diperjualbelikan menjadi enak dirasa. Padahal nyatanya, pakai mustika berkhotam hitam tidak demikian. Banyak orang berdatangan untuk membeli makanan Anda, akan di tempat dengan lahapnya, malah tampak seperti orang yang rakus. Bisa jadi makanan yang Anda makan di tempat penjual makanan tersebut sudah diludahi terlebih dahulu oleh jin penunggu, mustika ilmu hitam, atau dijilat terlebih dahulu dan sejenisnya. Maka rasanya pun akan tampak beda ketika Anda menyantap hidangan di lokasi tersebut. Dan terkadang tidak sedikit jika jenis ini yang dipakai pada makanan yang dijual belikan, kemudian seseorang membeli dan dibungkus serta dibawa pulang, justru menjadi tidak seenak jika dimakan di tempat usaha. Ini merupakan salah satu tandanya bahwa ia akan makanan tersebut memakai penglaris berkhodam hitam. Siapa yang memakai jenis mustika ini kebanyakan harus menyiapkan syarat-syarat yang aneh-aneh. Dan mustika berikut khodamnya diperlakukan dengan sangat istimewa. Adapun bahaya memakai mustika ini jika suatu ketika Anda salah dalam merawat mustika ataupun meladeni si khodam berhitam, maka warung Anda bisa langsung sepi dan bahkan drop. Bukan hanya itu, ketika si pemakai lalai dalam merawat ataupun menyajikan syarat, akan punya sebab akibat yang akan diterima dan berakibat buruk bagi si pemilik ataupun pemakai. Itulah sedulurku 3 mustika yang jika dipakai membahayakan diri kita. Kiranya informasi yang dapat saya sajikan menambah satu kemanfaatan dan bahwa jalan terbaik dari semuanya adalah dengan tetap bersandar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa.